Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wibowo dari Universitas Sultan Fatah Demak, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 2. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal UTS yang dari matkul pengantar ilmu sosial dari pengampu Ibu Winarni. Jadi hari ini Minggu 7 Juni 2020 jam 10 saya menjawab soal-soal di rumah dengan metode daring dari beberapa soal yang diberikan oleh Bu Win, yaitu yang pertama adalah soal uraian jawaban. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri sosiologi yang objeknya adalah masyarakat. Yang kedua, bagaimana sejarah teori sosiologi dan bagaimana pula perhatian masyarakat sebelum Comte. Soal yang ketiga yaitu berilah contoh 5 berbagai kebutuhan pokok kehidupan manusia dalam perkembangan normal. Dan yang keempat yaitu sebutkan 2 tipe sistem lapisan sosial dan pedoman untuk meneliti pokok-pokok terjadinya proses lapisan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu sebutkan fungsi lembaga kemasyarakatan. Untuk soal yang kedua, yaitu Romawi 2, sampaikan pidato biografi Bung Karno. Nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya. Untuk yang pertama, di soal Romawi pertama akan mulai saya jawab, yaitu yang pertama, ciri-ciri masyarakat sebagai objek dalam ilmu sosiologi, yaitu masyarakat sebagai objek dapat dipandang sebagai aspek normatif. Kali ini bermakna bahwa masyarakat selalu bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ciri-cirinya adalah yang pertama, ciri kumulatif, yaitu teori sosiologi yang kita ketahui ini merupakan hasil pengembangan dari teori sosiologi yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, ciri bersifat non-etis, ilmu sosiologi berusaha untuk mengungkap suatu fakta terhadap fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, ciri empiris, suatu ilmu sosiologi dapat berasal atau bermula dari suatu hasil penelitian atau empiris. Dan ciri yang terakhir, yang keempat, yaitu ciri teoritis, yaitu ilmu sosiologi merupakan suatu ilmu yang bersifat abstrak dan didasarkan pada susunan hasil pengamatan empiris. Soal yang kedua yaitu sejarah teori sosiologi dimulai dari terjadinya revolusi politik, terjadinya revolusi industri yang memunculkan tatanan kehidupan masyarakat baru. Dilanjutkan dengan revolusi industri, munculnya kaum kapitalis dan kaum buruh. Selanjutnya, kelahiran sosialisme, munculnya kaum sosialis yang menginginkan reformasi sosial dan kapitalisme akibat terjadinya revolusi industri yang menimbulkan banyak masalah. Yang keempat selanjutnya yaitu memunculkan feminisme, munculnya kaum perempuan dalam memberikan hak suara dan terjadinya penghapusan sistem perbudakan. Dilanjutkan yang terakhir, terjadinya urbanisasi akibat terjadinya revolusi industri, terjadilah perpindahan masyarakat desa ke kota dan munculnya kehidupan yang bertolak belakang antara kota dan desa. Perhatian masyarakat sebelum Comte adalah sudah ada sebelum Comte muncul. Ini ditandai dengan lahirnya beberapa tokoh seperti Plato, Aristoteles, Ibnu Khaldun, memberikan beberapa pemikiran tentang kehidupan masyarakat dan tatanan dunia baru. Jawaban soal ketiga yaitu perkembangan norma. Jadi dan 5 contoh kebutuhan pokok kehidupan manusia. Yang pertama, sandang, contoh pakaian, aksesoris. Yang kedua, papan, contoh rumah, hunian, gubuk. Yang ketiga, keamanan, contoh ketentraman, keselamatan, dan kenyamanan. Privasi, contoh
identitas diri, data-data diri, dan sebagainya. Dan yang terakhir pendidikan, contoh, pengetahuan, informasi, dan lainnya. Soal yang keempat yaitu sebutkan tipe sistem lapisan sosial dan pedoman untuk meneliti pokok-pokok terjadinya proses lapisan dalam masyarakat. Yang pertama, sistem terbuka. Di dalam sistem ini setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk jatuh ke lapisan yang ada di bawahnya atau naik ke lapisan yang di atasnya. Sistem yang demikian dapat kita temukan misalnya di dalam masyarakat Indonesia sekarang ini. Setiap orang memberi kesempatan untuk menduduki segala jabatan, bisa ada kesempatan dan kemampuan untuk itu. Tetapi di samping itu, orang juga dapat turun dari jabatannya bila ia tidak mampu mempertahankannya. Status kedudukan yang diperoleh berdasarkan atas usaha sendiri disebut achieve status. Yang kedua, sistem tertutup. Di dalam sistem ini, perpindahan anggota masyarakat ke lapisan yang lain, baik ke atas maupun ke bawah, tidak mungkin terjadi kecuali ada hal-hal yang istimewa. Di dalam sistem yang demikian itu, satu-satunya jalan untuk dapat masuk menjadi anggota dari suatu lapisan dalam masyarakat adalah karena kelahiran. Sistem pelapisan tertutup kita temui misalnya di India yang bermasyarakat mengenal sistem kasta. Dan di Indonesia seperti sistem kerajaan zaman dahulu. Untuk pedoman untuk meneliti pokok-pokok terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, yang pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti pola interaksi, kesamaan dan ketidaksamaan sistem kepercayaan dan aktivitas sebagai organisasi kolektif. Yang ketiga, distribusi hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan, kesehatan, laju kejahatan. Yang keempat, sistem pertanggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat, prestis dan penghargaan. Yang kelima, kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik wewenang atau kekuasaan. Yang keenam, lembaga-lembaga kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi dan sebagainya. Yang terakhir, mudah sukarnya bertukar kedudukan. Untuk soal terakhir yang kelima dalam video ini yaitu fungsi lembaga kemasyarakatan ada 3. Yang pertama, memberikan pedoman bagi masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai kontrol sosial, artinya memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Demikian untuk jawaban soal UTS Romawi pertama, mata kuliah pengantar ilmu sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.